Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai kesombongan jahiliyah. Kata jahiliyah yang sering kita dengar biasanya kita hubungkan dengan masa di mana Rasulullah atau Nabi Muhammad belum lahir di kota Mekah. Jahiliyah berarti kebodohan atau kegelapan. Bila kita dengar atau kita baca secara sepintas, pastilah kita punya kesimpulan bahwa masyarakat Mekah pada masa itu amatlah bodoh, gak tahu apa-apa, atau primitif sebagaimana orang-orang yang ada di pedalaman hutan. Namun bila kita sedikit agak cermat, kita perhatikan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran adalah kalimat-kalimat yang bernilai syair, sastra yang sangat tinggi derajatnya. Tidaklah mudah bagi kita untuk membuat syair atau karya sastra bila tidak memiliki kemampuan kesusastraan yang tinggi. Hanyalah kaum intelek yang mampu melakukannya. Ini terbukti di zaman sekarang pun bahasa atau kalimat yang ada di dalam Al-Quran tidaklah mudah untuk dipahami. Padahal Al-Quran diturunkan kepada Nabi sebagai sarana pencerahan atau penjelasan. Dengan penjelasan Al-Quran, sesuatu yang gelap akan menjadi terang, yang meragukan akan menjadi meyakinkan. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa pada saat itu masyarakat Mekah yang terkenal dengan hobi syairnya atau puisi telah memiliki peradaban yang maju atau masyarakat yang cerdas. Jika demikian, lalu apa makna jahiliyah? Tidak bisa dipungkiri kondisi alam amat berpengaruh terhadap karakter manusia. Gurun pasir yang begitu luas, panas, dan kering membentuk pribadi-pribadi yang kuat, tangguh, pemberani, pekerja keras, bahkan tak jarang menjadi ganas. Bisa kita bayangkan berjalan ratusan kilometer di tengah gurun, di bawah terik matahari yang menyengat. Air menjadi barang yang paling berharga, melebihi apapun. Tak jarang peperangan harus terjadi karena rebutan air. Persaingan, perebutan, dan peperangan menjadi hal yang sangat lumrah. Sedang di tengah-tengah masyarakat yang biasa berperang, kemenangan adalah hal paling utama, tidak peduli dengan cara apapun. Peperangan juga pasti melahirkan perbudakan bagi mereka yang kalah perang, terutama kaum perempuan. Perempuan hanya dijadikan sebagai pemuas nafsu belaka. Banyaknya laki-laki yang mati berperang membuat stok perempuan begitu melimpah, yang akhirnya perempuan menjadi tidak memiliki arti. Dan perempuan menjadi tidak memiliki arti penting karena tak mampu berperang, bahkan tak jarang dianggap sebagai beban. Sehingga bayi-bayi perempuan sering dikubur hidup-hidup sebelum menjadi beban lebih lanjut. Naluri mempertahankan hidup di situasi dan kondisi seperti itu. Apalah arti kebenaran, apalah arti keadilan. Ditambah dengan kekosongan kenabian yang rentang waktu yang begitu panjang. Jarak antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad
membuat orang-orang Arab kehilangan sosok pemimpin agama atau pemimpin spiritual. Jadi wajar bila kehidupan mereka sehari-hari hanyalah memikirkan hal-hal yang bersifat material atau duniawi. Wanita, harta, kekuasaan, hanya itu saja. Itulah gambaran tentang jahiliyah pada saat itu. Itulah sebab-sebab mengapa mereka disebut jahiliyah. Wahai anak-anakku, murid-muridku, bagaimana gambaran jahiliyah di zaman sekarang? Al-Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 17 yang artinya, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Akan tetapi sebagian besar kamu lebih suka duniawi, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Berdasarkan ayat di atas, jelas yang dimaksud jahiliyah atau bodoh adalah mereka yang lebih memilih kehidupan duniawi. Lihatlah kehidupan para selebritis yang selalu menggiurkan semua orang dari berbagai macam golongan, baik pengusaha, artis, seniman, olahragawan, bahkan kaum agamawan atau kaum ulama. Popularitas adalah segala-galanya bagi mereka. Adakah tampak ketulusan dalam kehidupan mereka? Bukankah semuanya dilakukan agar mereka populer atau terkenal semata? Memang pujian, sanjungan sungguh memabukkan. Namun bagaimana akhirnya? Seharum-harumnya bunga semerbak mewangi ketika sedang mekar, toh pada akhirnya dia akan layu juga. Sebangga-bangganya wajah cantik, ranum, dan mempesona, toh pada akhirnya kisut juga. Miliaran uang yang dengan susah payah kita kumpulkan, toh tidak akan kita bawa bila kita mati. Kebanggaan apapun yang ada pada kita, rasa bangga pada diri karena multi talent, banyaknya kelebihan, semuanya adalah anugerah kehidupan dari Yang Maha Pengasih, dan itu hanya berlaku bila kita masih hidup, dan itu pun amatlah sementara. Manakala kita telah sadar atau telah cerah lepas dari jahiliyah, barulah kita sadar bahwa kebanggaan itu adalah kesombongan jahiliyah. Bangga karena kebodohan, karena masih gelap. Namun setelah terang, kita akan merasa malu pada diri sendiri, pada Tuhan, Sang Pemilik segala pujian. Kita akan merasa malu karena lebih memilih bangga daripada bersyukur. Bangga diri bukanlah percaya diri, namun itu adalah kesombongan jahiliyah. Sedangkan percaya diri adalah tahu diri yang sejati, diri yang tiada arti tanpa anugerah ilahi. Apalah arti hidup ini tanpa rahmat dan pertolongannya? Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat, dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.